Kita hormati dan yang kita muliakan keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah. Kita doakan mudah-mudahan semua pengurusnya senantiasa dalam pemeliharanya Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Ibunda Ustadzah Hajah Umi Nur Hasanah, kita doakan juga beliau sehat, panjang umurnya, dan semuanya ibu-ibu jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah limpahkan begitu banyak nikmat buat kita. Allah kasih kita sehat, panjang umur. Allah kasih kita sehat, ringan langkah. Allah kasih kita sehat, enteng dibawa buat sholat tasbih. Mudah-mudahan pagi hari ini banyak kebaikan, limpahan ridha Allah buat kita semuanya. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang terhormat, jadwal saya hari ini yaitu di hari Senin pekan ketiga ya, pekan ketiga. Alhamdulillah meskipun kondisi sekarang sedang jaga jarak. Kemarin jaraknya lebih dekat, sekarang lebih jauh lagi. Tapi alhamdulillah pertimbangan dari DKM tetap mengadakan kajian tasbih dengan mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita bahwa masih ada wadah yang bisa kita datengin, yang bisa kita hadiri. Tentu wadah ini menjadi benteng buat kita. Karena dengan memperbanyak kita zikrullah, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah, itulah sebaik-baik benteng penjagaan kita. Kalau di rumah nggak sholat tasbih, kalau di rumah nggak ada tasbih, kira-kira tasbihnya sebulan sekali mungkin ya. Tapi dengan adanya wadah semacam ini, alhamdulillah kita paksakan badan kita, insya Allah jadi ringan badan kita bawa mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Tentu kita minta kepada Allah sebaik-baik penjagaan, zahiran wa batinan. Kita kirimin buat orang tua kita yang masih ada biar pada sehat, yang sudah pulang ke rahmatullah mudah-mudahan Allah tempatkan tempat yang paling mulia, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga untuk mu'alif hazal kitab akhlak yang kita pelajari, yaitu Imam Asy-Syaikh Hafiz Hasan Al-Mas'udi, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu-ibu sekalian, sekarang ini bulan apa ya? Sudah masuk bulan Safar. Muharram sudah lewat. Mudah-mudahan dengan berlalunya Muharram, bulan Safar, bentar lagi mau masuk bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, semakin bertambahnya bulan, semakin kuat hati kita untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan. Kalau kemarin bulan Muharram tempat kita untuk menjadikan motivasi bahwa bulan Muharram tahun baru, semangat baru. Apa yang lagi yang baru? Berat badan nambah. Semuanya baik-baik insya Allah. Nah, semakin bertambahnya bulan, nambah juga semua kebaikan-kebaikan. Dan yang paling penting kita jaga istiqomah. Nah, ini kan keistiqomahan susah ya. Kadang udah mulai semangat-semangatnya ada COVID. Lagi semangat-semangatnya suruh di rumah aja. Tentu kita mengikuti tetap anjuran dari pemerintah untuk menjaga dan mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi tetap kita menjalankan semuanya
sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Insya Allah ini juga bentuk ikhtiar kita. Yang saat ini kita masuk pelajaran, yang kita masuk babnya yaitu tentang hukukul walidain. Kalau kemarin tentang muta'alim, itu betul? Betul ya, baik. Jadi mudah-mudahan di bulan Shafar ini kita semakin bertambah semangat kita, apalagi dengan pegang kitab, insya Allah jadi ada kekuatan, ada pegangan, insya Allah jadi makin berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak baca karena saya tahu ibu pada pakai masker semuanya. Kalau baca juga agak ngep. Kalau dibuka juga kagak boleh ya. Jadi udah dengerin aja dah. Saya aja yang ngomong, makanya kita jaga jarak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar sekarang hukukul walidain. Hak-haknya kedua orang tua. Wah, kita semua udah jadi orang tua. Kita semuanya orang tua dan kita semuanya juga punya orang tua. Dan kita sebagai anak punya kewajiban untuk menunaikan hak-haknya orang tua. Apa itu? Meskipun kita masing-masing tahu deh secara garis besar. Jangan nyakitin orang tua, jangan lukain orang tua, senangin hati orang tua, kan gitu. Nah, tapi ada hak-hak yang terperinci yang akan kita bahas. Hukukul walidain, hak-haknya orang tua. Al-walidani, kedua orang tua. Siapa sih itu kedua orang tua? Tentu ayah ibu kita, ya. Huma as-sababu fi wujudil insan. Keduanya itu adalah sebab dari terciptanya manusia. Orang tua sebab, semua karena Allah, tapi sebabnya hadirnya manusia. Laula ana'uhuma mastaroha. Kalau tidak ada perjuangan dari keduanya, maka tidak akan ada kedua, enggak ada kita. Walaula syaqa'uhuma matana'ama. Kalaupun tidak ada usaha dari keduanya, maka kita tidak akan mendapatkan kenikmatan. Artinya apa? Dengan adanya orang tua kita lahir. Dengan adanya orang tua, usahanya orang tua kita bisa gede kayak model begini. Dengan adanya orang tua kita terdidik. Dengan adanya orang tua kita berada di jalan yang benar. Dengan adanya orang tua kita bisa menggunakan pakaian yang semestinya. Ya. Jadi itulah semuanya usaha dan perjuangan dari kedua orang tua. Amma ummuhu, adapun ibu. Nah, kalau ibu fahamalat hukurhan. Ibu itu hamil secara susah, mengandung secara susah. Wa wadoat hukurhan, kemudian ngebrojolinnya juga susah. Tahu ngebrojolin? Ngeberanakin, ngelahirin, susah. Kita ngalamin ibu ya, kalau pas lagi hamil susah apa gampang? Berat apa enteng? Berat. Ketika lagi mau melahirkan susah apa gampang? Sakitnya ketika lagi mules, sakitnya hilang. Sakit yang tadi hamil itu hilang apa nambah? Nambah. Itu seorang ibu. Jadi kalau kita nih kadang-kadang bisa merasakan bagaimana perjuangan seorang ibu kalau kita ngerasain ngelahirin, ya. Tapi jangan putus asa. Mungkin ada beberapa orang yang belum dikaruniakan oleh Allah untuk memiliki memiliki anak. Tapi insya Allah dengan kita ingat bagaimana jasa kedua orang tua, inilah cara kita berbakti kepadanya. Ya. Jadi kalau ibu itu udah ngandungnya susah, ngelahirin juga susah. Kalau lagi jalan pengennya mah kita taruh dulu di rumah ya. Apalagi semakin 8 bulan tidur udah susah. Bantal kanan kiri salah, kanan salah, udah nggak ngapa-ngapain. Tapi nggak ada keluhan. Ibu nggak mengeluh, apalagi ketika melahirkan. Pas keluar, asal ngelihat denger anaknya sehat, laki perempuan sehat, udah deh terserah. Padahal terserahnya itu dokter lagi ngejahit. Berasa apa enggak? Biasanya begitu. Nah ya, itu ibu. Lalu kalau bapak bagaimana? Wa amma abuhu, adapun ayah, ya,
faqad badala wus'ahu fima ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Kalau ayah itu cukuplah untuk memberikan kecukupan kemanfaatan bagi pendidikan jasmani dan rohani. Jadi kalau ibu ngelahirin, kalau ibu hamil dan melahirkan, ayah juga punya perjuangan, punya pengorbanan yang besar. Apa pengorbanannya? Baju ayah yang beliin. Emang sih emak yang beliin, tapi kan duitnya biasanya dari bapak. Kan gitu. Meskipun kadang-kadang banyak ibu-ibu majelis taklim nih, Ustaz, saya sih kalau dikasih duit segini saya tambahin. Nah itu insya Allah akan dinilai sedekah. Kan gitu ya. Insya Allah istri yang gak berhitung sama suami, kurang 1.000, kurang 2.000, kurang 10.000, kurang 20.000 kita yang tambahin, itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ayah pun berjuang, yaitu ketika memenuhi kebutuhan pendidikan baik jasmani maupun rohani. Yang beliin, yang ngasih makan, yang memberikan nafkah kepada ibu, kemudian dia ngebeliin ibu meracik makanan. Yang kita makan adalah perjuangan dari ayah. Itulah gambarannya. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Fayajibu alaihi ayyazkura ni'matahuma liyashkurahuma 'alaiha. Yang pertama, tentu kita harus ingat-ingat nikmat dari keduanya dan bersyukur atas keduanya. Orang tua jangan dilupain. Orang tua yang masih ada, deketin. Ini kalau ada kita di antara kita yang orang tuanya masih ada, deketin, senangin hatinya, pandang wajahnya, pegang tangannya, tanya mau apaan. Kalau bisa kita penuhi, ntar kalau udah kagak ada nyesel. Orang tua ada berapa, Bu? Orang tua ada berapa? 2 doang? 3? Ada berapa lagi? Udah gitu. Ada berapa orang tua? Yang kita ingat mak bapak aja gitu ya. Kan gitu. Orang tua ada 3. Yang pertama mak bapak, itu seikat orang tua yang melahirkan kita. Ibu, bapak. Ibu dan bapak itu satu. Kandung, ibu bapak kandung. Yang kedua mertua, yang ngasih anaknya buat kita. Ibu mau anaknya, emaknya gak diurusin, jangan. Mau anaknya, emaknya juga kita urusin, bapaknya juga kita rapiin. Kedua mertua, yang ketiga guru. Jadi kalau misalnya ibu membayangkan nih hak-haknya orang tua di sini, tentu yang pertama orang tua kandung kita, kemudian mertua, kemudian yang ketiga juga guru di dalamnya, ya. Tapi di sini memang ditekankan adalah orang tua. Nah, jadi orang tua itu di antaranya yang jangan kita lupa adalah tiga golongan tadi. Nah, baik, kita kembali lagi. Jadi ingat nikmat-nikmat yang sudah mereka limpahkan buat kita. Bersyukur atas keduanya. Ya Allah, alhamdulillah dengan adanya orang tua kita jadi ada di sini. Nah, Ibu, yang saya sampaikan di sini, meskipun mungkin kita udah yakin akhlak kita udah cakep banget ya sama orang tua, tapi paling tidak kita bisa ajarkan, kita sampaikan kepada anak-anak. Supaya kita ini bisa juga mendidik anak kita dengan ajaran-ajaran akhlak yang baik. Ya. Jadi ini kepake buat kita kepada orang tua, ini juga bisa kita sampaikan kepada anak-anak supaya dia memperlakukan hal yang baik buat kita. Sampaikan, ya. Nah, jadi yang pertama bersyukur dan selalu ingat-ingat nikmat yang sudah mereka limpahkan buat kita. Kemudian apa lagi? Yang kedua, wa ayyam tatila amrohuma illa izakana bimaksiatin. Yang kedua, ikutin perintah keduanya kecuali kalau keduanya memerintahkan maksiat. Jadi apa yang orang tua perintahkan ikutin, kecuali untuk bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi kemaksiatan kepada Allah. Tidak ada ketaatan bagi maksiat kepada Allah. Jadi siapapun ketika memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, abaikan. Begitu juga orang tua. Apabila orang tua memerintahkan sebuah kemaksiatan, abaikan, tinggalkan, jangan taatin.
Tapi di luar itu ikutin. Jangan pakai kerudung panas. Misalnya gitu. Lalu bagaimana kita? Bagaimana kita? Ikutin apa enggak? Ingat perintahnya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi bermaksiat kepada Allah. Buka kerudung, buka aurat, maksiat kepada Allah. Kita nggak mau. Bukan berarti kita anak yang durhaka. Kemudian ibu minta dibeliin perhiasan, dibeliin apa enggak? Dibeliin apa enggak? Dibeliinnya minta 1/2 kilo. Kalau ada dibeliin ya. Kenapa? Ntar bakal diganti sama Allah. Bakal diganti sama Allah. Ya tapi enggak juga 1/2 kilo. 2 gram oke lah gitu ya. Ya Allah. Iya. Artinya juga kita sebagai orang tua juga mantes-mantesin diri. Apa yang memang mungkin dan sanggup dilakukan sama anak boleh. Tapi kalau berlebihan, nah ini juga jadi zolim nanti jatuhnya ya. Nah jadi ikuti, saya singkat Ibu ya. Ada perintah yang memang dianjurkan, ada perintah yang diminta oleh orang tua, ikutin. Kecuali bermaksiat kepada Allah. Kemudian apalagi wa ayyajlisa ma'ahuma khasyian. Duduk bersama keduanya dengan khusyuk. Artinya khusyuk di sini kalau duduk bersamanya tuh tenang. Jangan orang tua ngomong kita ikut ngomong. Orang tua lagi ngoceh kita ikut ngoceh. Kemudian tenang itu maksudnya duduk bersamanya, bahkan biarkan orang tua kita bicara, kita dengerin. Itu namanya khusyuk. Ada akhlak, ada adab di situ. Sekali lagi ada akhlak, ada adab. Masya Allah Bu, akhlak ini penting buat kita, buat anak keturunan kita. Hidup itu kalau punya akhlak insya Allah akan mulia di dunia dan di hari akhirat. Mudah-mudahan kita bisa buat diri kita dan buat keluarga kita semua ya Bu ya. Nah jadi kalau lagi duduk bersama keduanya tuh biar tenang. Ibu juga boleh ketika nanti di rumah punya anak atau punya cucu, orangnya gerasak gerusuk. Kalau duduk kita lagi mau nasehatin, dianya matanya kemana-mana atau kadang lagi main HP. Nah ini kurang adab juga nih. Kasih aja nih kita. Atau sampaikan kepada anak kita, sampaikan kepada cucu. Kalau lagi sama orang tua, taruh tuh HP. Orang tua lagi ngomong, dengerin. Kita lagi nasehatin, dia megang HP. Kadang-kadang dia megang HP, senyum-senyum sendiri. Kupingnya nggak ngedengerin kita. Nggak ada adab di situ. Nah jadi kita nih sebagai anak, kalau lagi duduk bersama orang tua, duduk yang khusyuk, dengerin, dan ada kedekatan di situ. Apalagi ghaddun tarfahu an zallatihima. Kemudian jangan mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan keduanya. Orang tua kan manusia juga. Kadang dia punya salah juga. Tapi yakinlah orang tua itu pasti tidak akan menjerumuskan anaknya. Kalaupun ada salah mungkin hilaf, kalaupun hilaf jangan diungkit-ungkit. Dikasih pilihan oleh orang tuanya. Kadang-kadang gitu ya, orang tua memberikan yang terbaik. Nih, orangnya baik, orangnya soleh, diterima sama anak. Kemudian selama perjalanan kurang bisa menjaga ujian, kurang bisa menerima ujian, jadi udah langsung kalah aja. Alasannya nih orang tua saya yang bikin begini, orang tua saya yang bikin perceraian. Bukan, orang tua tidak akan pernah ada yang mau menjerumuskan anaknya. Nah, jadi kadang-kadang ada yang salah dikit, khilaf dikit bagi orang tua diungkit-ungkit. Ini bagian dari adab, bagian dari akhlak. Lupain. Kadang Bu, orang tua bener, salahnya orang tua bener. Salahnya orang tua bener. Jadi kalau orang tua salah udah iyain aja. Kenapa? Karena disitulah nilai keberkahan, disitulah nilai ridhonya Allah. Jangan kita berbantah-bantah. Salahnya orang tua bener. Apalagi benernya. Jadi kita husnuzon sama orang tua. Ya. Nah, jadi maknanya di sini jangan mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan dari keduanya. Apalagi wa alla yu'ziyahuma walau biqauli uffin. Jangan menyakiti keduanya meskipun dengan ucapan uff. Nggak boleh ngomong sama orang tua. Kalau ngomong boleh nggak? Kan boleh nggak? Nggak boleh juga. Kalau ngomong ogah boleh apa nggak?
Enggak juga, ini kan kiasan ya. Uf ini kiasan makna bahwa penolakan. Disuruh ini uf, disuruh ini ogah, disuruh ini disuruh ini berdecak gitu ya, atau apalah, itu nggak boleh ya. Nah kita udah tahu banget ya, pokoknya apa yang orang tua suruh tinggalin, langsung kerjain. Kadang sepele hal itu, tapi di situ justru nilai ridhonya Allah, baik kepada orang tua ibu bapak ataupun kepada orang tua apa juga kepada guru. Ya, ini adalah kadang-kadang dalam perjalanan banyak Bu yang curhat sama saya. Anak seorang mantu cerita sama saya bahwa suami saya ini Ustazah sering banget diam-diam ngasih duit buat ibunya. Kan saya sedih, kan saya kecewa. Kalaupun semua gaji dikasih buat ibunya, tidak ada hak buat kita sebagai istri untuk melarang. Tentu suami harus memenuhi dulu kebutuhan kewajibannya nafkah kepada istri. Bahkan kalau bisa kita sebagai istri dorong, motivasi kepada suami untuk bisa bakti sama orang tuanya. Kenapa? Supaya kita dapat berkah. Kita sebagai istri motivasi, kasih dorongan, kasih semangat buat suami kita bisa bakti sama orang tuanya. Berkah nggak bakal ketuker. Berkah ada yang jual apa enggak? Ada di pasar Panggis, pasar Puteran. Berkah nggak ada yang jual. Berkah datang dari Allah. Bagaimana caranya? Dengan kita bakti kepada orang tua, bakti sama mertua, bakti sama guru. Itu kuncinya. Nah jadi ketika seorang cerita sama saya keluhan-keluhan tentang bagaimana sikap dia, saya cuma katakan bahwa sebisa mungkin kita dorong suami kita untuk bisa bakti sama orang tuanya. Di situ nilai ridha Allah. Atau sebaliknya ada juga yang cerita sama saya, Allah Ustazah ini mantu saya kebangetan. Kenapa? Saya udah rapi pagi-pagi. Anak saya yang laki udah janji mau nganterin saya ke pasar ke pengajian, tiba-tiba dibatalin. Kenapa emang? Iya bilang katanya hari ini saya udah janji sama istri saya, jadi saya kagak bisa nganterin ibu. Sekali dua kali mah saya maklum Ustazah, tapi ini kayaknya hampir kalau saya minta tolong diantar ada aja alasannya. Tuh kira-kira kalau mantu model begitu gimana? Ini ibu-ibu mandiri semua ya. Bodoh amat tuh, saya mau jalan aja naik bajai kan gitu. Ujian, itu semua ujian buat kita. Tapi salah satunya adalah, ayo kita kan paling anak rembuk, kita akur. Insya Allah itu semua ujian dari Allah ya. Jadi tebar kebaikan dan selalu husnuzon kepada orang tua, pasti orang tua kita selalu akan memberikan yang terbaik buat kita. Apalagi wa alla yamshiya amamahuma illa fi khidmatihima. Janganlah jalan di depan keduanya kecuali untuk memuliakannya. Jadi kita sebagai anak jangan jalan di depan orang tua kecuali untuk memuliakannya. Maksudnya kalau kita lagi jalan sama orang tua, usahakan kita menjadi pelindung orang tua. Jangan kita jalan nyelonong duluan, orang tua di belakang ketinggalan. Kecuali untuk memuliakannya. Kita misalnya lagi jalan mau ke pasar, di depan banyak rame orang. Kalau ibu saya duluan nih, bangsa bakalan kesikut nih sama orang. Nah, kita jalan di depannya, kemudian kita lindungin ibu kita lindungin ayah kita lindungin orang tua kita supaya nggak kesikut. Itu boleh, ya. Nih, maaf, orang tua saya mau lewat, misalkan begitu boleh. Tapi Bu itu kayaknya emang dulu kita mungkin begitu ya. Tapi kalau anak sekarang bagaimana? Nah inilah makanya pentingnya akhlak. Alhamdulillah ini kita pelajari, jangan buat kita doang. Kita mah udah pada, saya yakin ibu-ibu di sini mah udah pada cakep banget sama orang tua. Buat anak, buat keturunan kita didik model begini. Di mana anak bisa tahu ilmu akhlak kalau tidak kita ajarkan? Di sekolah mungkin diajarkan tapi tidak detail. Tapi pentingnya seorang guru, pentingnya seorang ibu, pentingnya seorang nenek bahkan ngajarin anak kita, cucu kita untuk bisa punya akhlak yang benar. Bilangin kalau
ibu orang tua lagi jalan, jangan jalan nyelonong duluan. Ini kadang-kadang sangkingan gitu udah pada anak-anak pada punya handphone aja. Emaknya di belakang jauh banget. Atau misalnya kita, ayo deh mak tuntun. Ini sih bukan orang majelis taklim yang model begini. Orang majelis taklim mah nggak ada yang begini. Ayo mak tuntun mak. Cuma nggak bisa nyesuain jalannya orang tua. Akhirnya diseret karena nggak sabaran nih mak. Itu juga ujian. Ya Allah Bu, kalau orang tua masih ada senangin hatinya. Kalau orang tua masih ada senangin hatinya. Saya udah nggak punya kedua orang tua. Alhamdulillah masih punya 2 mertua. Kalau punya orang tua senangin hatinya. Kalau udah nggak ada, kalau orang tua masih ada, kasih makanan apa yang dia mau. Kalau udah sakit, nah udah sakit susah. Kalau lagi senang, kalau lagi sehat, apa mak mau apa beliin. Kadang-kadang kita datang orang sekarang nih, bukan orang dulu, bukan kita, bukan. Orang dulu kan kadang-kadang kalau kita lagi datang pas lagi orang biasanya kan dulu orang Betawi itu suka ada munggah ya. Mau puasa kita bawa-bawaan kan, dibawa beras, bawa ini, bawa itu kan buat orang tua. Tapi kayaknya anak sekarang enggak. Datang bawa biskuit 1 kaleng. Mak, nih buat nyemil pas abis taraweh. Makasih tuh, mak girang banget. Pas pulangnya kecapnya emak dibawa. Berasnya emak dibawa. Apa lagi? Terigu dibawa. Mak, ini boleh nih mak sirup mak warnanya merah sama hijau. Saya bawa ya mak. Lah emaknya bengong aja bagaimana mak anak. Kita yang tahu diri gitu. Ya Allah. Ya, sebisa mungkin lah orang tua masih ada kita senangin. Kalau udah nggak ada, udah sakit mau makan apaan udah nggak bisa dirasa. Ya, sebisa mungkin semaksimal mungkin kita lakukan yang terbaik buat orang tua kita, buat mertua kita, termasuk buat guru-guru kita. Nah, jadi kalau lagi jalan itu jangan di depannya, muliakan dengan beliau duluan. Apalagi wa ayyad'u lahuma birrahmati wal maghfirati. Jangan lupa doain keduanya dengan harapan mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan putus doa itu, ya. Kenapa? Karena dengan kita bakti, kita doain orang tua kita bakti sama orang tua, ntar anak kita bakal bakti sama kita. Itu janjinya baginda Rasul, itu janjinya Allah. Kalian bakti kepada orang tua, anak bakal ngikut bakti. Kemudian apa lagi? Wa ayyamurahuma bil ma'ruf, dan hendaklah untuk mengajak keduanya kepada kebaikan. Al-ma'ruf, kebaikan ya, maksudnya yang benar gitu, mengajak kebaikan. Jadi kan ada kalanya orang tua khilaf, ada kalanya kita ini lebih faham daripada orang tua. Misalnya boleh kita sampaikan mak yang itu boleh, yang ini nggak boleh, tapi tentu dengan cara yang baik. Wayanhahuma anil munkar, dan juga cegah keduanya pada kemunkaran. Jadi kalau kita ngeliat orang tua kita melakukan kemungkaran, cegah. Kalau orang tua kita melakukan suatu hal-hal yang tidak pantas, kita kasih tahu. Atau bahkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sampaikan kepada kedua orang tua. Kenapa? Liyakuna sababan fi najatihima minan nar, supaya keduanya selamat dari api neraka. Nah, jadi kan kita kepengen nih orang tua kita juga selamat. Jadi silahkan aja, tentu dengan cara yang baik. Bu, orang tua, ini kita orang tua ibu ya, kadang-kadang punya anak yang sudah dewasa, udah nikah, bahkan kita udah punya cucu dari anak itu. Kita melihat anak itu pasti tetap aja kayak anak-anak, betul ya? Kita ngelihat anak kita, saya memang belum punya anak yang udah nikah, belum. Saya punya anak bujang, tapi sedewasa-dewasanya dia pasti kita melihat anak kita tetap anak-anak. Nah, jadi dengan adanya misalnya anak itu ngasih tahu orang tua, ini ada nilai-nilai sensitif di sini. Dengan cara yang baik, bicara yang baik, bahasa yang baik, insya Allah ini bisa diterima. Tapi kalau caranya menggurui, nah ini kadang-kadang suka menjadi kurang adab kita. Misalnya mak kita lagi buka kerudung, lagi ngobrol sama tetangga sebelah, tiba-tiba, mak masuk. Kenapa? Sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
tausiah, kurang pas. Atau dengan bahasa gak boleh begitu. Nah, ini kita ambil bahasa yang pas untuk menyampaikan. Kalau seandainya memang ada sesuatu yang dilakukan oleh orang tua, tapi kadang kita gak didengerin, caranya bagaimana? Sampaikan kepada orang yang sekira-kiranya bisa didengar oleh orang tua kita. Kita ngomong sama paman kita misalnya, bilangin dong, Cang, Encing, mak saya begini, rasanya kurang pas. Kalau dari mulut kita mungkin kadang susah diterima, tapi boleh kita sampaikan kepada kerabat yang mungkin didengar oleh orang tua kita. Di antara itu amar ma'ruf nahi munkar, ya. Nah, kemudian waqala Allah Ta'ala, firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, ini adalah surat Al-Isra ya, surat yang ke-17 ayat 23. Ini jelas banget, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ini perintah pertamanya adalah bertakwa dan menyembah kepada Allah. Ini perintah yang sangat luar biasa. Perintah beribadah, perintah menyembah kepada Allah disanding dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Bisa dibayangkan betapa tingginya perintah ini, betapa tingginya perbuatan bakti kepada orang tua. Kenapa disanding setelah perintah menyembah kepada Allah? Ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembah kepadanya. Jangan nyembah kepada selain Allah. Kemudian dilanjut lagi, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada. Yang masih ada, dekatin, senengin, bahagiain, doain. Orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, jangan lupain, bayangin wajahnya, ingetin wajahnya, bayangin tuh orang tua kita lagi nungguin doa dari kita. Ini pasti mungkin kita kebanyakan di sini orang tua kita sudah pulang ke rahmatullah. Nah, jadi jangan lupa 3. Yang pertama, yang paling rendah, jangan lupa baca qalbul Quran. Mohon maaf, umul Quran. Yang paling rendah, apa umul Quran? Fatihah. Salat fardu sering-sering umul Quran, suratul Fatihah. Udah rutin, naik. Yang kedua, qalbul Quran, Yasin. Cakep tiap pagi, nggak bisa malam Jumat aja dah kita hadiahin buat orang tua kita. Kalau udah rutin nih malam Jumat qalbul Quran, naik khatmul Quran, khatamin Al-Quran, niatin dari juz pertama sampai juz 30, niatin buat orang tua kita. Ini yang dinanti-nanti sama kedua orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Kemudian apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini bakal mengalir kepada orang tua. Ibu yang sudah pulang ke orang tua yang sudah pulang ke rahmatullah, ibu di sini, ibu silaturahim, ibu salat tasbih, ibu melakukan kebaikan, ini secara otomatis nyampe kepada orang tua. Kita akur sama saudara, nyampe beritanya. Kita rapih, agama kita rapi, ibadah kita nyampe beritanya. Dan kita ribut pun juga nyampe. Jadi makanya benar-benar dijaga keutuhan apabila orang tua kita sudah pulang ke rahmatullah. Disampaikan beritanya, ya. Bagaimana tuh cara disampaikan beritanya, Bu? Di dalam kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah diceritakan bahwa orang tua yang sudah meninggal dunia, apabila anaknya memberikan suatu kebaikan, itu atas izin Allah, malaikat akan meletakkan ibadah itu, meletakkan kebaikan itu di dalam satu wadah yang terbuat dari emas. Ibu bayangin wadah emas surga kayak gimana? Bukan kayak di rumah kita, bukan? Yang kadang-kadang udah mulai rada retak. Disiapkan dari wadah terbuat dari emas. Kemudian sodakoh kita, kemudian bacaan Quran kita, khotmul Quran kita, Fatihah kita, itu dibawa sama malaikat, ditutup oleh selendang dari sutra. Ditutup dengan selendang sutra, dibawa sama malaikat ke hadapan orang tua kita. Kemudian orang tua kita nanya, malaikat ini apa? Indah banget, bagus banget, wangi banget, terang banget. Dibawa sama malaikat. Apa jawaban malaikat? Ini adalah kiriman doa, ini kiriman sodakoh, ini kiriman silaturahim, ini kiriman kebaikan dari anak-anakmu yang masih hidup di dunia. Bu, bisa bayangin kalau orang tua kita di alam kubur dapat hadiah model begitu, kira-kira bagaimana? Girang apa enggak? Girang. Dan memang hanya itu yang bisa kita lakukan.
Mau ngirimin makanan ke kuburan kagak bakal dimakan. Mau ngirimin makanan kesukaannya udah kagak bakal bisa, nggak ada yang nggak manfaat. Yang manfaat doa, istighfar, sedekah. Masya Allah banyak banget hadis baginda Rasul yang memerintahkan, menganjurkan kita berbuat baik ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, baik sama keluarganya, baik sama kerabatnya, deketin teman-temannya, sambung silaturahimnya, terus bersedekah. Insya Allah ini akan mengalir pahalanya buat orang tua kita. Ya, nah jadi wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, baik yang masih ada ataupun yang sudah pulang ke rahmatullah. Ini boleh juga nih Bu, kita didik anak kita, kita ingetin. Kenapa? Biasakan kita sampaikan kepada anak kita kalau emak udah nggak ada, latih. Karena kalau misalkan anak kita dididik dengan didikan agama, kita meninggal dunia dia tahu apa yang harus dilakukan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Akan menyesal orang yang ketika meninggalkan anak keturunannya di kebelakangan hari di'afa, yang dalam keadaan lemah. Lemah apa? Lemah ilmu agama. Kita meninggal dunia karena dia lemah ilmu agama, dia ribut urusan warisan. Ketika kita meninggal dunia, dia lemah akan ilmu agama, boro-boro ngedoain kita, ziarah juga kagak. Tapi kalau kita nih yang masih ada di muka bumi ini, didik anak kita dengan didikan agama, ketika kita sakaratul maut, dia tahu mau ngapain. Jadi ketika kita lagi menjelang ajal menjemput, dia nggak kebingungan. Tapi dia baca Yasin, dia talkin kita, itu udah otomatis. Ntar kita meninggal dunia, bagaimana cara pengaturannya. Ini memang sunatullah begitu. Kita meninggal dunia, apa yang akan dia kasih, udah tahu. Makanya inilah PR kita bentuk anak kita didik anak kita dengan didikan agama. Insya Allah dia akan memberikan yang terbaik buat kita di dunia dan di akhirat. Berbuat baiklah kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Pastikan kamu bersamanya satu di antara keduanya atau kedua-duanya dalam keadaan yang sudah semakin menua. Jadi jangan biarin orang tua kita makin menua, dibiarin begitu aja. Justru nilai kemuliaan, nilai keberkahan seorang anak bisa ngurusin orang tua. Ini menjadi sebuah nilai yang besar di hadapan Allah, ya. Nah, kemudian fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, tadi ya, jangan melakukan penolakan, jangan katakan jangan katakan uff, wala tanharhuma, jangan bentak, jangan meninggikan suara kepada keduanya. Meskipun hati kesel, tahan. Kenapa? Ketika ada tinggi suara kita, mungkin akan menyakiti hatinya. Kalau hatinya udah kecewa, khawatir Allah pun kecewa sama kita. Jangan pernah kita meninggikan suara kepada kedua orang tua meskipun kita kecewa. Yang kita pengen ridhonya Allah. Kita jaga hati orang tua kita, orang tua ridho, insya Allah Allah juga ridho. Jangan meninggikan suara, apalagi membentak. Wa qul lahuma qaulan karima, ngomong yang baik-baik aja, ngomong yang nyenangin hati, ngomong yang membuat hati orang tua gembira. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Kemudian yaitu rendahkanlah diri kita di hadapan orang tua. Jangan sombong, jangan punya sifat yang lebih tinggi, jangan punya sifat yang lebih besar, lebih mulia kesannya gitu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa doain orang tua kita. Insya Allah kita akan dapat berkah dunia dan akhirat. Nah, kemudian disempurnakan hadza liyahussul umma bi ziyadatil birri. Di sini disampaikan bahwa ada kekhususan bagi seorang ibu untuk ditambah bakti, ditambah berbuat baiknya. Jadi apabila orang tua kita harus berbuat baik, maka di sini ada tambahan ziyadah, ada tambahan kebaikan kepada ibu. Seperti sabda baginda Rasul di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda baginda Rasul, birrul walidati alal waladi dhifani. Berbuat baik kepada ibu dibanding dengan bapak 2 kali lipat. Jadi kita banding bakti sama bapak perlu, wajib, tapi dengan ibu lebih lagi. Kenapa? Karena
perintah Allah, perintah baginda Rasul, dan tentu kita saksikan ibu kita sudah mengandung kita, melahirkan kita. Insya Allah niat kita baik sama orang tua, anak kita juga bakal bakti sama kita, dan insya Allah hidup kita dikasih ridho, kasih berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu aja, yaitu bab tentang hukukul walidain, hak-haknya orang tua yang harus kita penuhi. Pelajaran ini, materi pada hari ini, manfaat buat kita agar kita lebih berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih ada maupun yang sudah pulang ke rahmatullah. Bukan hanya orang tua kandung, tapi juga orang tua dari pasangan kita, juga kepada guru-guru kita, dan juga materi ini bisa kita sampaikan kepada anak, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada cucu, didik anak keturunan kita agar memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, agar kelak nanti semua keluarga kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Fatihah lagi, mohon kesediaannya untuk ibu mertua saya yang lagi kurang sehat, lagi ada pemulihan kesehatannya, mudah-mudahan disehatkan kembali. Kemudian juga guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, keluarga kita semuanya senantiasa dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Yang lagi banyak hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang lagi banyak urusan, Allah mudahkan urusannya. Keluarga besar DKM senantiasa dalam pemeliharanya Allah Subhanahu wa taala. Program-programnya senantiasa semakin berkah, semakin banyak manfaat buat masyarakat dan sekitarnya, insya Allah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa ja'alna wa auladana wa zurriyatana min ahsani ahlil khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahil sahil umurana wa balligh maqasidana wa qdi hajatina wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim masyru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana. Allahumma jal hadza jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina, Rabbighfir lana wa liwalidina, Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridha. Insyaallah kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.